Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 9. Hari ini pertemuan pertama kita di tahun ajaran 2020-2021. Untuk mengawali pelajaran kita, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami pengertian teks laporan percobaan dan contohnya. Nah, kita lanjut ke materi, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Next. Teks laporan percobaan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang baik berupa lisan atau tulisan yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Nah, sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Next. Nah, teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Nanti Bu akan memberi contoh bagaimana cara membuat teks laporan hasil percobaan agar kalian lebih memahami apa tadi yang disebut dengan teks laporan percobaan. Lanjut. Nah, contoh dari percobaan membuat taplak meja. Di sini ada beberapa peserta didik sedang memperhatikan temannya dalam pembuatan taplak meja dengan menggunakan bahan daur ulang. Nah, itu yang kalian lihat sendiri bagaimana. Nah, dalam teks laporan percobaan tadi harus menggunakan adalah judul. Nah, judulnya di sini adalah membuat taplak meja. Kita lanjut. Nah, taplak meja kadang digunakan untuk menghias meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko dengan harga yang lumayan. Namun, apa kalian pernah berpikir untuk membuat sebuah taplak meja sendiri? Mungkin ada yang belum terpikirkan. Nah, sebenarnya kalian bisa saja membuat taplak meja sendiri yang biasanya atau biayanya malah relatif lebih murah. Next. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan di sini pembuatan taplak meja itu adalah supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di sini yang pertama adalah 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting dan kertas serta jangka. Yang keempat, itu ada langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, buatlah sebuah sketsa gambar lebih dulu di kertas dengan memakai jangka. Yang kedua, berdiameter 8 cm, lalu gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Yang ketiga, tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain percanya ulang hingga 60 bulatan. Jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditali. Ulang sampai 60 bulatan. Langkah berikutnya, rangkailah bulatan satu dan bulatan yang lain lalu bentuk pola mirip
dengan taplak meja. Sesudah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dan bulatan yang lain. Kemudian sesudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapikan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. 5. Hasil. Jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja tadi di meja ruang makan maupun bisa juga di meja ruang tamu. Kamu mengembangkannya sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. 6. Kesimpulan. Membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit, namun kamu juga harus sabar dan telaten serta ulet dalam proses pengerjaannya. Sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki, sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Nah, itu tadi materi tentang pengertian dan contoh teks laporan percobaan. Jika ada yang kurang jelas, nanti silakan anak-anakku siswa kelas 9 kalian tanyakan via WhatsApp. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebih Ibu minta maaf karena kita tidak bertatap muka. Jadi, untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.